Prabowo apresiasi pengembalian artefak dari Belanda. Kemhan serahkan 17,4 juta obat untuk koperasi desa. DPR dorong 3 poin ke pemerintah untuk kesejahteraan sopir. Kekasih tewas usai konsumsi ekstasi, WNA Korsel ditangkap polisi. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, dan selain 5 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan informasi diantaranya terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Dan selain itu kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya seputar peristiwa dan juga olahraga bersama saya Luis Ayu. Dan saya Tiara Dianti, dan inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kami awali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto pastikan subsidi pupuk disalurkan langsung ke petani tanpa perantara. Dan Prabowo tegaskan pemerintah akan menindak praktik yang merugikan rakyat dalam pendistribusian pupuk. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyalurkan subsidi pupuk langsung ke petani tanpa perantara yang rumit. Pernyataan ini disampaikan saat pidato dalam Musyawarah Nasional ke-6 Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta pada Senin 29 September 2025. Prabowo mengungkapkan rantai distribusi pupuk yang panjang dan regulasi yang berbelit selama ini menghambat akses petani, sehingga pupuk sering tidak sampai ke tangan yang juga membutuhkan. Ia juga menyoroti adanya kepentingan politik lokal dan keluarga pejabat daerah yang mempersulit proses distribusi. Presiden menegaskan pemerintahannya tidak akan membiarkan praktik-praktik tersebut merugikan rakyat. Ia berjanji akan menegakkan konstitusi dan hukum demi melindungi kepentingan petani dan masyarakat luas. Sekarang pupuk sampai ke petani. Tadinya ada 145 peraturan. Harus tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini. Habis itu pupuknya menghilang, nggak tahu kemana. Ya, saya pernah diberitahu waktu saya hapus semua itu, saya perintahkan dari pabrik pupuk milik negara, pupuk disubsidi oleh negara, uang rakyat, maka pupuk itu harus langsung ke petani. Jangan terlalu banyak perantara. Dan saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya tahu itu distributor itu ya. Saya tahu itu. Ponakannya bupati, sepupunya, tim suksesnya, maaf deh. Kan kita sudah lama jadi orang Indonesia, ya kan? Habis itu, udahlah, kita sudah tahu kan, kalau bupati nanti dia yang harus tanda tangan, nanti dia cek, oh, kecamatan itu nggak milih gue, desa itu nggak milih saya, nggak deh, pupuknya kurangi aja, kasih yang milih gue. Ya, ini yang nggak benar, saudara-saudara. Kalau ada yang menganggap pemerintah Indonesia ini bodoh, pemerintah Indonesia lemah, pemerintah Indonesia bisa dibeli, kalau ada yang menganggap itu terus, saya kira mereka akan terus kaget. Karena kita akan buktikan bahwa pemerintah Indonesia yang sekarang tidak gentar dan tidak ragu-ragu menegakkan kebenaran dan keadilan. Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kesepakatan pengembalian puluhan ribu artefak bersejarah dari Belanda. Presiden juga menyampaikan rencana kunjungan Ratu Maksima untuk membahas edukasi keuangan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan hasil penting dari kunjungannya ke Belanda, yaitu kesepakatan pengembalian puluhan ribu artefak bersejarah milik Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu 27 September 2025.
Prabowo menilai langkah Belanda tersebut sebagai bentuk itikat baik yang akan mempererat hubungan bilateral kedua negara. Selain itu, Prabowo menyampaikan bahwa Ratu Maksima dari Belanda yang dikenal sebagai ahli keuangan akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada 25 November mendatang. Kunjungan ini menjadi momen penting untuk memperkuat kerjasama di bidang keuangan antara kedua negara. Di Belanda saya diterima dengan sangat baik oleh Raja, dan Belanda mengembalikan 30.000 item, artefak 30.000 item yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Saya kira itikat baik dari Belanda ingin pelihara kita. Kemudian Ratu juga ternyata seorang ahli keuangan dan akan ke sini tanggal 25 November untuk diskusi sama ahli-ahli keuangan kita. Dalam kunjungannya, Ratu Maksima akan fokus membahas program edukasi keuangan yang ditujukan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pengelolaan keuangan. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi pembangunan ekonomi nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan investor sekaligus pengusaha Amerika Serikat Ray Dalio dalam sebuah pertemuan terbatas yang berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Selasa siang. Keduanya membahas berbagai isu strategis termasuk hasil kunjungan Presiden Prabowo ke markas PBB beberapa waktu lalu serta perkembangan situasi geopolitik global. Pertemuan terbatas ini turut dihadiri sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga mengungkap diskusi antara Presiden Prabowo dan Ray Dalio mencangkup berbagai isu strategis, mulai dari kunjungan Presiden ke PBB, dinamika geopolitik global, hingga program-program prioritas pemerintahan saat ini. Presiden Prabowo juga menyoroti upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu prioritasnya. Presiden juga memaparkan keberhasilan pemerintahannya dalam menyelamatkan sekitar 4 juta hektar lahan sawit dari praktik ilegal. Penertiban juga dilakukan terhadap sektor pertambangan, termasuk batu bara dan mineral tanah jaram. Tadi pagi Bapak Presiden menerima Ray Dalio dan Pak Ray Dalio dan Bapak Presiden dengan delegasi terbatas membahas berbagai hal yang terkait dengan kunjungan Bapak Presiden ke kemarin UN, ke PBB, kemudian membahas terkait dengan situasi geopolitik global, dan juga Bapak Presiden menjelaskan program-program yang telah dijalankan di dalam 10 sampai 11 bulan kemarin, dan catatan-catatan dari Bapak Presiden yang juga diberikan komentar oleh Ray Dalio adalah pentingnya agar seluruh sukses ataupun kebijakan yang berbeda yang dilakukan Pak Presiden ini untuk selalu disampaikan ke publik dengan cara yang gamblang, dan tentu Bapak Presiden menyampaikan termasuk beberapa hal terkait program-program beliau yang berupaya untuk memberantas korupsi, dan beberapa hal yang terkait dengan kasus di kelapa sawit, di mana beliau juga menyampaikan hampir 4 juta hektar berhasil untuk diselamatkan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Menak Nasaruddin Umar yang meninjau penanganan korban terdampak bangunan ambruk di pesantren Al-Qazini, Sidoarjo pada Selasa September 2025. Menak menyampaikan duka atas peristiwa yang terjadi serta menyalurkan bantuan sebesar 610 juta dan menyiapkan upaya agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Salah satu bangunan di pesantren Al-Qazini ambruk pada 29 September 2025. Saat digunakan ibadah sholat asar. Berdasarkan data BPBD Jawa Timur pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, tercatat ada 100 korban yang terdiri atas 26 pasien rawat inap, 70 pasien telah pulang, 3 meninggal dunia, dan 1 pasien dirujuk. Menak bertolak dari Jakarta untuk melihat kondisi keadaan para korban, sekaligus berdialog dengan pengasuh pesantren,
Pemda Jawa Timur, serta tokoh masyarakat dan keluarga korban. Hadir mendampingi Menak staf khusus bidang kebijakan publik, media dan pengembangan SDM Ismail Cawidu, serta Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Tobib Al-Alsyar. Dan sekaligus menunggu nasib anak-anaknya. Kemudian juga kami mengunjungi rumah sakit ya, ada berapa dan bagaimana kondisinya. Dan alhamdulillah berbagai macam pihak datang untuk memberikan bantuan. Tapi di sini sekali lagi ya, ini ada proses pembelajaran buat kami, terutama Kementerian Agama ya, bahwa bangunan-bangunan apapun di pondok pesantren atau madrasah, bahkan dimanapun juga, memang kita perlunya ada semacam penegakan aturan pembangunan, fisik bangunannya supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Yang terakhir saya juga sampaikan mohon doanya kepada kita semuanya ya, kepada keluarga, semoga insya Allah bisa terjadi penyelamatan lebih banyak. Anak-anak kita yang masuk di rumah sakit itu alhamdulillah juga sudah banyak yang keluar, walaupun juga masih ada juga yang harus dirawat lebih intensif ya kan. Nah, melalui doa kita semuanya mudah-mudahan mereka bisa kembali belajar seperti hanya rekan-rekan yang lain. Menurut Menak, tidak hanya Kementerian Agama yang memberikan perhatian atas peristiwa di pesantren Al-Kozini. Lembaga keuangan seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas juga ikut prihatin dan memberikan dukungan. Tujuannya adalah meringankan beban para keluarga atas peristiwa yang terjadi di pesantren ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dapat berfungsi sebagai off-taker produk hasil masyarakat desa. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Jakarta pada 30 September 2025. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyampaikan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dapat berfungsi sebagai off-taker produk hasil masyarakat desa. Hal ini untuk menstabilkan pasokan dan harga, serta memperkuat ketahanan pangan nasional dengan menyerap produksi lokal untuk pasar yang lebih luas. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Jakarta pada 30 September 2025. Fungsi koperasi desa tadi menjadi off-taker, nanti juga ada hub atau agregator yang akan dilengkapi dengan peralatan-peralatan dryer, cold storage atau control atmospheric storage dan lain sebagainya. Itu akan menjadikan fungsi di ekosistem pasca panen ini antara Kementerian Koperasi, Bulog dan Badan Pangan itu akan menjadi lebih intens. Penyerapannya juga akan lebih maksimal. Lebih lanjut, Menko menjelaskan bahwa Bank Himbara diarahkan untuk ikut melatih masyarakat desa yang didukung oleh Kementerian Koperasi serta Satgas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih agar masyarakat desa mampu menjadi subjek ekonomi sekaligus mengembangkan ekonomi secara mandiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meresmikan 93 rumah kampung nelayan sejahtera di Indramayu pada 29 September 2025. Sebanyak 93 rumah layak huni senilai 23 miliar rupiah dibangun untuk korban banjirop, lengkap dengan masjid, taman, hingga sentra UMKM. Secara resmi, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan Ketua Basnas Noor Ahmad didampingi Wamensos Agus Jabo dan Bupati Indramayu Luki Hakim menandatangani prasasti peluncuran Kampung Nelayan Sejahtera di Desa Eretan Kulon, Indramayu pada 29 September 2025. Selain Kemensos, pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera melibatkan berbagai pihak, yaitu ada pemerintah Kabupaten Indramayu, Basnas PT Unit Trust Pertama, serta untuk proses pembangunannya dibantu TNI dan Polri. Sebanyak 93 rumah layak huni senilai 23 miliar dibangun untuk korban banjirop, lengkap dengan masjid, taman, hingga sentra UMKM. Dalam kesempatan itu, Mensos meminta agar para KPM memperhatikan kebersihan dan ketertiban Kampung Nelayan Sejahtera, mulai dari toilet rumah. Di Kampung Nelayan Sejahtera juga berdiri tempat usaha dari program bantuan pemberdayaan, yaitu usaha olahan ikan, usaha batik ekoprint, dan bengkel las, serta sanggar tari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyoroti pentingnya pemanfaatan kecerdasan artifisial di industri media. Ia menegaskan bahwa penggunaan AI sudah menjadi kebutuhan sekaligus tantangan yang harus disikapi dengan bijak.
Usai menghadiri workshop wartawan United Tractors Group di Jakarta Pusat pada Kamis 25 September, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa pemanfaatan kecerdasan artificial AI di industri media kini merupakan sebuah keniscayaan. Menurutnya, penggunaan AI oleh pekerja media harus dilakukan dengan penuh optimisme, namun tetap disertai kewaspadaan. Nezar menjelaskan bahwa keberadaan AI dalam jurnalisme akan selalu berkaitan dengan dua aspek penting, meskipun tidak dirinci lebih lanjut. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah bersama 17 pemangku kepentingan telah menyelesaikan pembahasan peta jalan AI nasional. Workshop ini dibahas begitu banyak sisi-sisi yang cukup menarik dan cukup menantang. Paling tidak ada dua hal. Yang pertama, bagaimana menggunakan artificial intelligence di dalam ruang berita, gitu ya. Apa saja yang harus diperhatikan di sana. Yang kedua, bagaimana media bisa bertahan di tengah gempuran teknologi baru. Pada intinya, kita percaya bahwa penggunaan teknologi itu harus diabdikan untuk mendukung ya pekerjaan jurnalistik. Dalam hal ini panduan-panduan untuk menggunakan teknologi baru ini sudah didiskusikan oleh komunitas pers dan juga Dewan Pers mengeluarkan panduan penggunaan AI dalam produksi berita. Jadi saya kira kita cukup optimistis ya menghadapi teknologi baru ini dengan satu semangat bagaimana menggunakan teknologi untuk memberikan manfaat yang besar dan meminimalkan risikonya, termasuk juga risiko menyebarnya misinformasi, disinformasi hasil produk AI. Dalam kesempatan tersebut, Nezar turut mengapresiasi demonstrasi teknologi AI lokal yang ditampilkan. Menurutnya, teknologi tersebut berpotensi besar untuk dimanfaatkan oleh para pekerja media di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara yang menegaskan dukungan bagi transmigran Indonesia yang ingin belajar dan magang di Jepang. Program ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan transmigran untuk kemudian diterapkan saat kembali mengembangkan kawasan transmigrasi di tanah air. Kementerian Transmigrasi siap memperluas kesempatan kerja dan magang bagi warga transmigran ke Jepang. Saat ini lebih dari 100 transmigran telah bekerja di sektor pertanian, konstruksi, perawatan hingga kelautan dengan gaji antara 25 sampai 55 juta rupiah per bulan sesuai keahlian masing-masing. Rencana ini diungkapkan Menteri Transmigrasi usai bertemu Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri atau AP2LN di Osaka, Jepang. Langkah ini menjadi awal bagi pemerintah untuk memberikan dukungan lebih luas kepada transmigran agar memiliki pengalaman internasional dan membawanya kembali ke Indonesia. Menteri Transmigrasi menyebut Jepang membutuhkan sedikitnya 40.000 tenaga kerja dari Indonesia. Namun saat ini baru terpenuhi 25.000 orang yang bekerja di 24 sektor berbeda di negeri Sakura. Oleh karena itu kami ingin para transmigran itu nanti belajar ke Jepang, melakukan pemagangan. Tadi ada beberapa skema, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai dengan 10 tahun. Untuk kemudian mereka nanti diberdayakan, balik lagi ke kawasan transmigrasi, sehingga ketika dunia industri sudah settle, masuk di kawasan transmigrasi, mereka juga bisa terserap oleh lapangan kerja yang disediakan oleh industri. Karena sudah memiliki tambahan wawasan, kemudian networkingnya juga sudah lebih luas, skill dan pengetahuannya juga sudah cukup tinggi. Dan yang lebih menarik dan membahagiakan kita saat ini adalah bahwa ternyata mereka, masyarakat Jepang, sangat memvalue tenaga kerja di Indonesia karena keramah tamahannya, hospitality-nya. Bahkan kita dianggap nomor 1 di antara bangsa-bangsa lain sebagai tenaga kerja yang hadir di Jepang. Ini satu kekuatan bawaan dari kita, budaya bangsa Indonesia. Tinggal kita lengkapi lagi. Tadi satu dengan bahasanya, kemudian yang kedua etika, estetika, value dan budaya Jepang. Kemudian yang ketiga juga mungkin adalah kapasitas dan kompetensi awal yang bisa dilakukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR kembali menerima audiensi dari Koalisi Nasional Reforma Agraria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang.
Audiensi ini dalam rangka menyerap aspirasi perihal penyelesaian konflik agraria. Pimpinan DPR kembali menerima audiensi yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dalam rangka menyerap aspirasi dari Koalisi Nasional Reforma Agraria. Sebelum mendengarkan aspirasi tersebut, Dasko menjelaskan bahwa pihaknya telah meresmikan pembentukan panitia khusus untuk menyelesaikan konflik agraria. Pembentukan itu diresmikan secara langsung melalui rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Kendati demikian, pimpinan DPR tetap akan mendengarkan masukan dari Koalisi Nasional Reforma Agraria. Nantinya masukan tersebut akan dilimpahkan ke panitia khusus yang telah dibentuk agar komprehensif dan lebih tuntas. Pertemuan hari ini adalah dalam rangka kami menyerap aspirasi dari Koalisi Nasional Reforma Agraria yang hadir pada hari ini. Walaupun sebenarnya sebagai informasi bahwa DPR RI pada hari ini telah mengetok meresmikan pembentukan panitia khusus penyelesaian konflik agraria yang tugasnya nanti adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul yang mungkin akan dibawa oleh yang berkepentingan. Dan karena pada hari ini sudah terlanjur, mungkin kami sebagai pimpinan akan mendengarkan, tapi bagaimanapun nanti kita akan limpahkan ke panitia khusus supaya lebih komprehensif dan tuntas masalahnya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Menteri Pan-RB Rini Widiantini menghadiri peluncuran sistem deklarasi All Indonesia untuk Bandara dan Pelabuhan Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 1 Oktober 2025. Peresmian ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, didampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Menteri Pan-RB Rini Widiantini menghadiri peluncuran sistem deklarasi All Indonesia untuk Bandara dan Pelabuhan Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 1 Oktober 2025. Menko Agus menjelaskan All Indonesia merupakan upaya pemerintah Indonesia menyuguhkan pelayanan publik yang baik, menyenangkan, dan efisien bagi penumpang penerbangan internasional saat tiba di Indonesia. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan-RB, Rini Widiantini, menjelaskan inovasi All Indonesia sejalan dengan program prioritas Presiden dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis digital. Hari ini saya baru saja menghadiri peluncuran All Indonesia, salah satu aplikasi yang diluncurkan oleh beberapa kementerian di Bandara Suta, dan ini adalah aplikasi yang akan dipakai tidak hanya di bandara tetapi di pelabuhan. Mengapa aplikasi ini menjadi sangat strategis? Karena ini akan memperkenalkan satu kolaborasi layanan yang lebih seamless, lebih memudahkan masyarakat atau para wisatawan yang akan masuk ke Indonesia. Dan ini adalah salah satu bagian bagaimana reformasi birokrasi itu dijalankan, karena reformasi birokrasi itu tentunya kita ingin mendorong agar kementerian lembaga itu lebih kolaboratif, adaptif, dan tentunya memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi hari ini tentunya kita berharap dengan aplikasi ini, di mana beberapa kementerian berkolaborasi, ini artinya kementerian dan lembaga bergotong royong untuk memastikan layanan-layanan kepada masyarakat lebih mudah dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Sistem ini tidak sekadar menyatukan layanan imigrasi,
kepabeanan, dan karantina dalam satu platform digital. Tetapi juga mencerminkan semangat share outcome, di mana kementerian dan lembaga bergotong royong memberikan layanan publik terpadu yang lebih cepat, transparan, dan pasti. Aplikasi ini dapat diisi sejak 3 hari sebelum kedatangan. All Indonesia dirancang untuk menyederhanakan prosedur kedatangan, meningkatkan kenyamanan, serta memberikan pengalaman perjalanan yang lebih cepat, aman, dan efisien bagi seluruh penumpang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar disiplin menjalankan seluruh rantai produksi dalam program makan bergizi gratis. Hal tersebut diungkapkan Menko Muhaimin usai meninjau dapur SPPG di Kupang Timur Babau, Nusa Tenggara Timur. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memperingatkan kepada seluruh pengelola SPPG agar tidak mencari celah untuk keuntungan pribadi dan merugikan penerima manfaat dalam program makan bergizi gratis. Muhaimin menyatakan bahwa makan bergizi gratis merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki asupan gizi anak-anak sekolah. Sehingga dalam kesempatan ini dirinya memastikan operasional SPPG dapat berjalan sesuai standar higienis dan menjadi ekosistem pemberdayaan dengan melibatkan UMKM lokal dan rantai produksi. Ini kita harapkan produk-produk MPG ini benar-benar selain bergizi, berkualitas juga memiliki selera yang terus berkembang di masyarakat. Kepada SPPG, dapur-dapur harus disiplin ya, jangan memanfaatkan celah-celah yang merugikan para konsumen. Ini program raksasa ini, mari kita dukung bareng-bareng. Ini program yang paling besar yang sejarahnya akan dicatat sebagai gerakan penanggulangan kecerdasan, gerakan penanggulangan kualitas gizi anak, juga melawan stunting. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dan sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas keberadaan sekolah rakyat di berbagai daerah, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mengentas dan menghapus kemiskinan ekstrim di daerah. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan bahwa sekolah rakyat merupakan upaya percepatan pengentasan kemiskinan dengan memberikan pendidikan gratis berasrama untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menko Muhaimin pun mendorong agar sekolah rakyat di Nusa Tenggara Timur dapat diperluas dan lebih banyak menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Muhaimin juga menekankan pentingnya integrasi instrumen penanggulangan kemiskinan meliputi sekolah rakyat, makan bergizi gratis, pemberdayaan desa, serta optimalisasi peran pendamping masyarakat. Sekolah rakyat di sini cukup mengharukan, membanggakan, dan tentu ini kerja keras ya, karena dari sekian jumlah besar yang harus diterima, maka syarat yang paling pokok adalah yang paling membutuhkan. Yang paling membutuhkan ini 100 yang terpilih inilah yang paling membutuhkan, sehingga mendapatkan prioritas. Tentu masih belum banyak terjangkau, akan terus kita upayakan agar berdiri di semua kabupaten. Lalu kita juga ingin pihak swasta juga mendirikan duplikasi. Kita juga ingin sekolah-sekolah juga terus menjadikan sekolah rakyat ini model talenta yang sejak awal dikelola, yang diketahui potensinya, sehingga lulusan-lulusan sekolah rakyat ini sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing, sehingga potensi naturalnya bisa tersalurkan dengan baik. Lebih lanjut, kehadiran Menko PM di NTT sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk tidak hanya merancang kebijakan, tetapi juga memastikan implementasi di lapangan berjalan efektif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti dan juga Sekda Jawa Tengah meresmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 di Kecamatan Kota Semarang. Sekolah rakyat di Kota Semarang menjadi bukti nyata adanya gotong royong dari semua pihak untuk mewujudkan sebuah pendidikan bagi warga Kota Semarang yang kurang mampu. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyambut gembira atas pembukaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 di Kota Semarang. Agustina mendampingi Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SRT 45 Semarang pada Selasa 30 September 2025. Agustina mengatakan adanya sekolah rakyat di Kota Semarang menjadi bukti nyata adanya gotong royong dari semua pihak untuk mewujudkan sebuah pendidikan bagi warga Kota Semarang yang kurang mampu. Pendidikan menjadi hak setiap warga negara, baik mereka yang memiliki kemampuan lebih ataupun sebaliknya. Bahkan ia menekankan, jika Kota Semarang mengedepankan pendidikan yang inklusif bagi siapapun, termasuk mereka yang tergolong kurang mampu. Dirinya menyebut dengan anak-anak bersekolah di SRT, maka satu beban orang tua untuk membiayai sekolah bisa teringankan. Hal ini menurutnya adalah wujud nyata komitmen pemerintah pusat untuk menjemput dan merangkul anak-anak dalam mengenyam pendidikan. Kali ini saya banggakan adalah anak-anakku yang mengikuti Sekolah Rakyat Rintisan Kota Semarang. Tepuk tangan untuk anak-anak sekolah. Jadi bersama orang tua, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengantar anaknya ya. Pertama-tama mereka kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi ini kita dapat mengalami sebuah momen yang sangat istimewa, yaitu peresmian sekolah rakyat yang sebagai sebuah bukti nyata terhadap gotong royong kita semua. Saya haturkan terima kasih kepada Dinas Sosial yang telah sangat daya ya, dari menit ke menit, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dimanapun saya berada, proses melakukan berbagai macam perubahan, surat menyurat dan proses untuk bisa menjalankan program ini secepat dan semudah mungkin bagi anak-anak kita yang hari ini dapat bersama-sama dengan kita. Terima kasih juga kepada Kementerian Sosial dan tentu saja kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang banyak membantu pemerintah Kota Semarang dalam merealisasikan program ini. Para guru tidak lupa juga kami sampaikan ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya dan positif anak-anak ini supaya dapat tumbuh dengan lebih baik dan lebih tinggi kepercayaan dirinya sehingga ke depan menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Saya percaya bahwa setiap anak di Kota Semarang ini memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang kondisi apapun, karena kami memiliki RPJMD bahwa setiap orang adalah harus diperlakukan secara inklusif, termasuk anak-anak yang hari ini bersama-sama dengan kita yang memiliki kesempatan atas program strategis nasional Presiden Pak Prabowo, maka hari ini mereka dapat bisa sekolah tanpa orang tuanya harus terbebani. Sekolah rakyat adalah wujud nyata komitmen pemerintah pusat untuk menjemput dan merangkul anak-anak ini yang selama ini mungkin tidak pernah terpikirkan. Upaya nyata ini diharapkan mencapai titik bahwa tidak satupun anak di Kota Semarang tidak sekolah. Implementasi sekolah rakyat ini merupakan amanah Presiden nomor 8 tahun 2025 yang menggariskan supaya ada upaya optimalisasi
tetapi juga tentang penanaman budi pekerti dan mentalitas yang tangguh sesuai dengan konsep sekolah berasrama. Saya percaya dengan fondasi karakter yang kuat, mereka akan mampu menghadapi segala badai kehidupan. Karenanya, saya titip utamanya kepada Dinas Sosial Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan dinas-dinas yang lain yang terkait dengan program ini. Saya titip kepada Bapak, Ibu guru dan semua orang dewasa yang tinggal di sini yang mendapatkan tanggung jawab. Saya titip semua halnya supaya teman-teman yang telah mengabdikan dirinya untuk bersama dengan anak-anak, segala sesuatunya juga terawat dengan rapi melalui pemerintah Kota Semarang. Pak Camat, Pak Lurah, seluruh kecamatan Pegunungan, saya juga titip untuk turut serta menciptakan kondisi dan lingkungan yang mendukung anak-anak ini untuk tumbuh sebagai manusia yang sama dengan anak-anak kita yang lainnya. Untuk anak-anak, inilah rumah baru. Tempat kalian akan menimba ilmu, membangun karakter dan bekal untuk kemajuan yang lebih baik. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabu Priyono menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan. Wamensos menekankan pentingnya sarana dan juga prasarana untuk menunjang pembelajaran siswa di kelas. Setiap siswa dan guru akan mendapatkan laptop serta fasilitas makan bergizi gratis. Jadi pada hari ini Sekolah Rakyat sudah genap 165 titik. Ya, 165 titik di seluruh Indonesia. Itu semua sedang berjalan, dan pada hari ini saya datang ke Semarang ya untuk membuka ya, MPLS yang akan dilaksanakan selama 2 minggu, supaya kemudian dengan MPLS ini anak-anak yang punya latar belakang berbagai macam ya kemudian bisa menjadi setara gitu loh. Nah, setelah MPLS ini nanti selesai, baru nanti akan ada matrikulasi, terus setelah itu nanti ada proses belajar mengajar secara formal. Diharapkan anak-anak yang bersekolah di SRT akan bisa menimba ilmu dengan baik dan membangun karakter untuk kemajuan diri, sehingga mampu menghadapi dunia dan meraih cita-citanya. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertahanan dan juga TNI yang telah menghibahkan obat-obatan bagi masyarakat melalui Kopdes Kelurahan Merah Putih. Penyerahan bantuan obat-obatan ini dinilai akan semakin meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan obat-obatan dengan harga terjangkau. Penyerahan bantuan obat-obatan produksi pabrik obat pertahanan negara kepada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dilakukan pada 1 Oktober 2025. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertahanan dan juga TNI, khususnya melalui Lembaga Farmasi TNI atau LAFI TNI, yang telah berkenan menghibahkan obat-obatan bagi masyarakat melalui Kopdes Kelurahan Merah Putih. Menko pun menyampaikan penyerahan bantuan obat-obatan ini akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan dari Kopdes Kelurahan Merah Putih kepada masyarakat, terutama dalam memberikan layanan kesehatan dan obat-obatan dengan harga terjangkau. Kontribusi ini adalah bukti nyata bahwa TNI tidak hanya berperan dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, tetapi juga hadir bersama masyarakat dalam memperkuat dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan RI Doni Ermawan menyampaikan bahwa selain berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, sektor farmasi juga menegaskan peran strategisnya sebagai bagian dari integral dalam memperkokoh ketahanan dan pertahanan negara. Inisiatif ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga menegaskan peran strategis sektor farmasi sebagai bagian integral dalam memperkokoh ketahanan serta pertahanan negara. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dari Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan memimpin serah terima obat-obatan produksi pabrik obat pertahanan negara di lingkungan Kementerian Pertahanan pada Rabu siang. Dalam kegiatan tersebut, Kemhan menyerahkan jutaan butir obat kepada Kementerian Koperasi untuk didistribusikan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan memimpin serah terima obat-obatan produksi pabrik obat pertahanan negara di Kementerian Pertahanan Rabu 1 Oktober 2025. Dalam kegiatan ini, Kemhan menyerahkan sekitar 17,4 juta butir obat kepada Kementerian Koperasi untuk didistribusikan melalui jaringan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Penyerahan obat-obatan ini melanjutkan program yang sudah dimulai sejak Juli lalu, yakni pada tahap awal sebanyak 15.000 butir obat telah dibagikan di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Doni menyatakan, ketahanan kesehatan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional, karena pertahanan yang kuat hanya bisa didukung oleh sumber daya manusia yang sehat dan berdaya tahan. Obat kepada koperasi yang diserahkan kepada Menteri Koperasi. Kegiatan ini sebetulnya adalah kelanjutan dari yang kita laksanakan di bulan Juli yang lalu di Desa Bentangan di Klaten. Kita saat itu sudah menyerahkan 15.000 butir obat. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita serahkan sekitar 17,4 juta, tepatnya kira-kira, obat yang kita serahkan kepada Menteri Koperasi yang nantinya akan didistribusikan kepada koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh pelosok tanah air. Jadi ini merupakan suatu dukungan dari Kementerian Pertahanan kepada bangsa dan negara ini untuk ketahanan kesehatan. Jadi seperti kita ketahui bahwa pertahanan yang kuat salah satunya juga didukung oleh unsur sumber daya manusia yang kuat dan yang sehat. Sehingga ini menjadi perhatian kita di Kementerian Pertahanan untuk mendukung bagaimana rakyat Indonesia. Melalui program ini, Kemhan menegaskan komitmen untuk mendukung ketahanan kesehatan nasional, sekaligus menjamin ketersediaan obat bagi masyarakat hingga ke pelosok negeri. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Wakil Ketua DPR Dasko yang memastikan revisi Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara akan disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis 2 Oktober mendatang. Dasko mengatakan penyusunan RUU BUMN telah melewati sejumlah pembahasan di Panitia Kerja DPR bersama pemerintah. Komisi 6 DPR bersama pemerintah telah menyepakati merevisi Undang-Undang tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada tingkat 1. Terdapat 11 poin pokok perubahan dalam revisi BUMN seperti pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BPBUMN. Selain itu juga terdapat salah satunya menghapus ketentuan anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas bukan merupakan penyelenggara negara. Adapun nantinya revisi Undang-Undang BUMN ini akan disahkan dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis 2 Oktober mendatang. RUU BUMN akan disahkan besok, terutama itu kan banyak kemarin itu memasukkan putusan-putusan MK yang berkaitan dengan Undang-Undang BUMN. Demikian. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR mengungkapkan bahwa rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana atau RUU KUHP akan disahkan pada masa sidang mendatang. Pasalnya, DPR masih terus menyaring masukan dari publik karena mendapat atensi yang besar dari RUU KUHP. Dewan Perwakilan Rakyat hingga saat ini masih melakukan pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana yang kini tengah bergulir di Komisi 3 DPR. Pasalnya, RUU KUHP tersebut masih membutuhkan berbagai masukan-masukan dari publik. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan, masa reses yang akan terjadi dalam waktu dekat, Komisi 3 tetap akan menggelar rapat membahas RUU KUHP. Oleh karena itu, RUU KUHP nantinya ditargetkan dan akan disahkan pada saat masa sidang mendatang. Untuk KUHP sendiri sampai dengan sekarang dan pada saat masa reses nanti kita tetap menerima partisipasi publik yang memang KUHP ini luar biasa perhatian atensi dari masyarakat sehingga
Belum disahkannya itu karena masih tetap kita menerima partisipasi atau masukan-masukan dari publik, sehingga di waktu reses pimpinan Komisi 3 juga tetap meminta izin untuk menerima partisipasi publik sebelum kemudian pada batas waktunya, yaitu kemungkinan masa sidang depan, kita akan putuskan. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, pimpinan DPR bersama pemerintah menerima audiensi Asosiasi Pengemudi Independen dan Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta pada Rabu sore. Dalam rapat ini menindaklanjuti pertemuan yang telah dilakukan pada 4 Agustus lalu, yakni untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pimpinan DPR bersama pemerintah menerima audiensi Asosiasi Pengemudi Independen dan Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan didampingi Wakil DPR lainnya, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta beberapa menteri terkait. Pada audiensi kali ini membahas terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dasko mengatakan DPR akan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap kesepakatan khususnya dengan asosiasi pengemudi. Dirinya menilai langkah tersebut penting dalam memastikan kebijakan transportasi di masa depan agar benar-benar berpihak kepada sopir. Pengemudi Indonesia yang mewakili para pengemudi di seluruh Indonesia untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 4 Agustus 2025 yang lalu, yaitu dalam rangka melakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan dipercepat dengan memasukkan hal-hal yang telah disepakati dalam peraturan pemerintah terlebih dahulu. Kemudian kedua, membentuk tim kecil yang terdiri dari anggota Komisi 5 DPR, Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan perwakilan Asosiasi Pengemudi untuk membahas hal-hal teknis. Kemudian 3, implementasi dari Zero Odol ditetapkan dengan timeline tahun 2027 dengan komitmen penuh dari semua pihak dan aspirasi pengemudi terkait perlindungan hukum, kesejahteraan, dan fasilitas pendukung akan ditindaklanjuti sesuai dengan domain masing-masing kementerian. DPR RI berkomitmen penuh merealisasikan setiap kesepakatan demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh pengemudi Indonesia. Dan mari kita jadikan pertemuan ini sebagai bukti nyata bahwa kita bekerja untuk mewujudkan zero odol untuk kepentingan rakyat kita. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, dari Wakil Ketua DPR Dasko mengungkapkan bahwa pihaknya menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang akan dipercepat. Selain kesepakatan tersebut, DPR juga akan mendorong ke pemerintah untuk memperpanjang SIM B1 dan B2 umum tanpa membayar PNBP hingga menyiapkan rumah subsidi bagi pengemudi logistik. Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan bahwa DPR akan mempercepat untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan memasukkan beberapa hal yang telah disepakati ke dalam peraturan pemerintah. Dasko mengatakan selain kesepakatan tersebut, pihaknya juga menyepakati 3 poin yang diusulkan Asosiasi Pengemudi yang nantinya akan disampaikan langsung ke pemerintah. Poin pertama yakni DPR mendorong pemerintah agar dapat perpanjangan SIM B1 dan B2 umum tanpa membayar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.
Sedangkan poin kedua, pemerintah mampu menyiapkan rumah subsidi bagi sopir logistik. Pasalnya, 90% pengemudi angkutan logistik tidak bisa mengakses perumahan subsidi. Adapun poin ketiga, yakni meminta pemerintah memberikan bantuan kepada anak-anak sopir logistik agar dapat bersekolah sampai perguruan tinggi, sekaligus memberikan KIP dan PIP. Ya, kesimpulan hasil rapat pada hari ini yang dihadiri oleh Kementerian Perhubungan, teman-teman Komisi 5 dari Kementerian Sekretariat Negara beserta Asosiasi Pengemudi Logistik Indonesia dan Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia. Ada beberapa hal, yaitu satu, kita menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan dipercepat dengan memasukkan hal-hal yang telah disepakati dalam peraturan pemerintah terlebih dahulu. Itu satu, untuk perpanjangan SIM B1 umum dan B2 umum, itu tanpa membayar PNBP. Kemudian mendorong pemerintah untuk menyiapkan rumah bersubsidi supaya pengemudi logistik bisa mengakses, dengan kemudian kita mensinkronkan dengan program 3 juta rumah dari Menteri Perumahan Rakyat, dan kemudian mendorong anak-anak pengemudi untuk bersekolah sampai dengan perguruan tinggi dengan mendorong anak-anak driver logistik mendapatkan KIP kuliah dan PIP. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota DPR Amerika Serikat menggelar sidang subkomite di kota Charlotte, North Carolina. Forum ini digelar untuk mendengar langsung keluhan dan desakan dari keluarga korban kekerasan. Peristiwa ini dipicu karena tragedi pada 22 Agustus di mana seorang pengungsi Ukraina, Irina Zaturska, tewas ditikam di depan penumpang lain. Pelaku De Carlos Brown Jr. ternyata sudah pernah ditangkap. Namun ia bebas berkeliaran setelah hanya diminta menandatangani janji hadir di pengadilan untuk kasus ringan. Kini Brown dihadapkan pada dakwaan pembunuhan derajat pertama serta 1 dakwaan federal. Keduanya berpeluang membuatnya dihukum mati. Dalam sidang subkomite, sejumlah keluarga korban lain ikut bersuara. Mereka menilai sistem peradilan Amerika terlalu longgar dan berulang kali gagal melindungi publik. Para saksi menyampaikan banyak terdakwa kejahatan berat dibebaskan sebelum persidangan, sehingga beresiko mengulangi perbuatan. Mereka mendesak adanya akuntabilitas yang lebih kuat serta reformasi hukum yang menjamin kasus serupa tidak lagi terjadi. Kemarahan publik semakin meluas setelah rekaman CCTV penyerangan dipublikasikan. Presiden Donald Trump dan sejumlah tokoh Republik menyalahkan Demokrat, yang mereka nilai lebih berpihak kepada pelaku daripada melindungi korban. Namun anggota Demokrat membalikan tuduhan itu, mengatakan Republik sendiri yang memotong anggaran penegakan hukum dan layanan kesehatan mental. Sejumlah pejabat menyebut fakta bahwa tersangka memiliki riwayat skizofrenia, menunjukkan adanya kekosongan dalam sistem. Kasus penusukan yang menggoncang Charlotte ini menjadi simbol pertaruhan antara keamanan publik dan pertarungan politik di Washington. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Udara tengah melakukan persiapan menjelang hari ulang tahun TNI pada 5 Oktober 2025. Jupiter Aerobatic Team hingga jet tempur siap diterjunkan untuk meramaikan peringatan HUT TNI. Jupiter Aerobatic Team menjadi salah satu andalan TNI Angkatan Udara untuk memeriahkan hari ulang tahun TNI pada 5 Oktober 2025. Komandan Flight C Skadron Pendidikan 102, Mayor Penerbang Agit Hertantia mengungkapkan kesiapan tim Jupiter Aerobatic. Ia mengungkapkan ada 8 pesawat yang disiapkan, 6 diantaranya akan menampilkan atraksi udara yang dinamakan atraksi cinta. Nantinya ke-6 pesawat akan mengeluarkan asap berwarna merah dan putih. Jadi untuk kami sendiri, Jupiter Aerobatic Team ini kita berangkat dari Jogja, kita membawa 8 pesawat. Untuk nanti mainnya kita melaksanakan dengan 6 pesawat. Untuk manuvernya nanti kita membawakan 9 manuver yang dirangkum dalam 7 manuver. Mungkin ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Misal ada manuver hard, nanti kita di belakangnya ada screw roll yang biasa sebelah kanan ataupun kiri, nanti kita datang screw roll dari arah depan. Hati? Ya, hati, hard, lalu ada yang menembus dari hardnya itu yang manuver screw roll 4 pesawat. Itu untuk HUT TNI sendiri kita sudah siapkan sekitar 1,5 bulan yang lalu. Jadi setelah pelaksanaan 17 Agustus kita sudah mulai untuk latihan
untuk melaksanakan HUT TNI ini. Selain tim Jupiter Aerobatik, TNI AU juga telah menyiapkan pesawat tempur saat atraksi pada 5 Oktober 2025. Sejak Rabu pagi, pesawat tempur seperti F-16 Flight Falcon, T-50, Golden Eagle, Sukhoi Su-27, dan Su-30, serta pesawat tempur Hawk telah menggelar latihan di Lanut Halim Perdana Kusuma. Dari Jakarta, Cihana Bila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR kembali menerima audiensi dari Koalisi Nasional Reforma Agraria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Audiensi ini dalam rangka menyerap aspirasi perihal penyelesaian konflik agraria. Pimpinan DPR kembali menerima audiensi yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dalam rangka menyerap aspirasi dari Koalisi Nasional Reforma Agraria. Sebelum mendengarkan aspirasi tersebut, Dasko menjelaskan bahwa pihaknya telah meresmikan pembentukan panitia khusus untuk menyelesaikan konflik agraria. Pembentukan itu diresmikan secara langsung melalui rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Kendati demikian, pimpinan DPR tetap akan mendengarkan masukan dari Koalisi Nasional Reforma Agraria. Nantinya masukan tersebut akan dilimpahkan ke panitia khusus yang telah dibentuk agar komprehensif dan lebih tuntas. Pertemuan hari ini adalah dalam rangka kami menyerap aspirasi dari Koalisi Nasional Reforma Agraria yang hadir pada hari ini. Walaupun sebenarnya sebagai informasi bahwa DPR RI pada hari ini telah mengetok meresmikan pembentukan panitia khusus penyelesaian konflik agraria yang tugasnya nanti adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul yang mungkin akan dibawa oleh yang berkepentingan. Dan karena pada hari ini sudah terlanjur, mungkin kami sebagai pimpinan akan mendengarkan, tapi bagaimanapun nanti kita akan limpahkan ke panitia khusus supaya lebih komprehensif dan tuntas masalahnya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada Minggu 5 Oktober 2025, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi khusus. Bentuk apresiasi dari Pemprov Jakarta yakni menerapkan tarif khusus transportasi publik yang dikelola Pemprov dengan hanya membayar Rp80. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi khusus pada HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada Minggu 5 Oktober 2025. Kebijakan tarif Rp80 diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Balai Kota Jakarta pada Rabu pagi. Pada hari tersebut, seluruh moda transportasi publik yang dikelola Pemprov DKI Jakarta seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT akan menerapkan tarif khusus hanya sebesar Rp80. Pada tanggal 5 Oktober akan kita peringati bersama-sama yaitu Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Untuk itu pemerintah DKI Jakarta sebagai bentuk apresiasi kepada TNI yang selama ini menjaga bangsa ini, maka pada tanggal tersebut, tanggal 5 Oktober, semua transportasi yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta yaitu Transjakarta, MRT, LRT, dan juga LRT Jabodetabek dan Mikrotrans. Semuanya, Mikrotrans sudah gratis, semuanya bayarnya Rp80. Sehingga dengan demikian sekali lagi, untuk memberikan apresiasi kepada TNI yang selama ini mengawal bangsa ini, kami pemerintah Jakarta pada hari tersebut semua transportasi yang dikelola oleh pemerintah Jakarta yaitu Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodetabek semuanya dikenakan tarif Rp80. Diharapkan dengan kebijakan tersebut tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan atas jasa TNI dalam menjaga kedaulatan negara.
Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pelaksanaan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di sepanjang Jalan Sudirman MH Tamrin pada Minggu 5 Oktober 2025 mendatang tetap berlangsung seperti biasa. Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung seiring peringatan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia yang jatuh pada tanggal yang sama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelaksanaan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB di sepanjang Jalan Sudirman MH Tamrin pada Minggu 5 Oktober 2025 mendatang tetap berlangsung seperti biasa. Menurut Pram, keputusan ini telah melalui koordinasi dengan Pangdam Jaya dan mendapat arahan langsung dari Markas Besar TNI. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa TNI dalam memperingati karena bertepatan dengan hari Minggu, yaitu hari Car Free Day, maka kami sudah berkonsultasi dengan Pangdam Jaya. Pada hari itu Car Free Day tetap diadakan karena sesuai dengan arahan dari Mabes TNI. Maka dengan demikian itulah yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Car Free Day yang rutin digelar setiap hari Minggu di ruas jalan utama ibu kota ini menjadi wadah bagi warga untuk berolahraga, beraktivitas sosial dan menikmati udara segar tanpa gangguan kendaraan bermotor. Masyarakat diharapkan dapat melanjutkan aktivitas seperti biasa, meski bertepatan dengan peringatan HUT TNI. Dari Jakarta, Rifki Rizky, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, di mana Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap 2 orang anggota kelompok kriminal bersenjata yang berperan sebagai pemasok amunisi di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Dari tangan pelaku ditemukan 12 butir amunisi. Satgas Damai Kartens berhasil menangkap 2 orang pelaku penyuplai amunisi bagi kelompok kriminal bersenjata di wilayah Kabupaten Puncak Jaya pimpinan Ternus Enumbi. Kedua pelaku yaitu Erik Enumbi alias Udara dan Hugon Giro alias Yemiter Murib. Keduanya ditangkap setelah aparat berhasil melakukan penyelidikan terkait adanya transaksi jual beli amunisi. Kedua pelaku ditangkap di Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Dari tangan keduanya ditemukan 6 butir amunisi kaliber 9 mm, 2 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 4 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan 2 pelaku diamankan Senin kemarin. Mereka merupakan jaringan penyuplai amunisi bagi KKB di Puncak Jaya. Pada hari Senin 29 September 2025, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap 2 pelaku jaringan pemasok amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata di Kampung Karubate, Distrik Muara, Puncak Jaya. Pelaku atas nama Hugon Gire alias Yemiter Murib dan Erik Enumbi alias Udara terbukti membawa 12 butir amunisi yang rencananya akan diserahkan kepada kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ternus Enumbi alias Teslo. Dan saat ini kami masih menyelidiki asal muasal amunisi tersebut. Adapun barang bukti yang diamankan adalah 6 butir amunisi kaliber 9 mm, 2 butir kaliber 7,62 mm, dan 4 butir kaliber 5,56 mm yang dibungkus menggunakan daun pisang serta plastik berwarna biru. Aparat masih terus melakukan pengembangan terkait pelaku lainnya yang merupakan pemasok amunisi bagi KKB di Puncak Jaya. Saat ini, kedua pelaku telah ditahan di Polres Puncak Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Jayapura, Papua, Rifando Nai, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tindak lanjut komplain warga terkait pencemaran udara, petugas Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak di gudang pakan ternak pada Rabu 1 Oktober 2025 siang. Dan dari sidak ini petugas mendapati banyaknya limbah kentang busuk yang memicu aroma tidak sedap hingga pencemaran udara dari gudang dan juga area lapang. Inspeksi mendadak ini dilakukan petugas Satreskrim Polresta Cirebon di gudang pabrik pakan ternak di Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon pada Rabu 1 Oktober 2025. Petugas bersama tim Inavis melakukan pemeriksaan di area gudang yang diduga menjadi pemicu aroma tak sedap hingga pencemaran udara.
Petugas mengambil sampel hingga memeriksa tumpukan bahan baku yang mulai mengeluarkan aroma busuk. Sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti komplain masyarakat hingga ramai diperbincangkan di media sosial. Warga rata-rata mengeluhkan aroma tak sedap hingga radius beberapa ratus meter dari area gudang hingga area penjemuran yang berlokasi di 2 desa berbeda. Bahkan warga pun semakin merasakan aroma tak sedap usai hujan mengguyur wilayah Cirebon. Petugas akan melakukan pemeriksaan sampel kentang busuk yang diambil dari gudang dan area penjemuran. Pemilik hingga penjaga gudang dan saksi akan diperiksa terkait asal-muasal bahan baku hingga prosesnya yang menimbulkan keresahan masyarakat. Kami dari Polresta Cirebon bersama dengan Bu Situkulon ini meninjau terkait dengan adanya komplain dari masyarakat, adanya dugaan pencemaran udara. Pencemaran udara yang disebabkan dari beberapa bahan yang diduga sudah mulai membusuk. Nah, jadi kita tinjau dan kemudian kita ambil beberapa sampel untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, saat ini setelah ini kita akan melakukan klarifikasi terhadap beberapa saksi dan juga pengelola tempat usaha. Ya, jadi nanti kita klarifikasi dan kita undang juga dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan lingkungan. Terima kasih. Apa yang dikomplain masyarakat? Jadi dari masyarakat sendiri itu membuat komplain terhadap adanya bau yang menyengat atau bau yang tidak enak. Ya, setelah kita cek dan setelah kita dalami bersama bahwa bau tersebut berasal dari salah satu bahan makanan yang sudah mulai membusuk. Jadi di tempat ini adalah tempat di mana bahan makanan itu dilakukan penjemuran awalnya. Pada saat penjemuran dan bahan makanan itu sudah membusuk sehingga baunya menyebar ke masyarakat. Petugas bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Desa Setukulon melakukan sterilisasi di 2 lokasi yang memicu aroma tak sedap tersebut. Petugas masih akan melakukan pendalaman terkait ada atau tidaknya kesalahan prosedur dari pabrik yang memicu komplain masyarakat. Kasusnya kini ditangani petugas unit Tipiter Satreskrim Polresta Cirebon. Kapan kata saya saat itu ya secepatnya karena hari ini mudah-mudahan selesai bahu ya udah. Tapi kami sendiri tidak tahu teknis atau langkah dia dalam menyelesaikan sterilisasi di gudang itu bahwa dilarikan ke sini atau dibuang ke sini, kita nggak tahu, nggak ada benar. Tiba-tiba di sini ikut bawa aja gitu. Nah, ya, tiba-tiba di sini muncul lagi komplain lagi dengan bahasa dari Setukulon, bahasanya begitu. Nah, kita tidak lanjuti lagi ke sini dengan upaya mungkin yang bersangkutan ini karena busuk, basah si bahan tersebut, kentang ya bahannya itu di sini dengan upaya bisa dijemur dengan kering dan masih bisa digunakan sebagai bahan baku pakan ternak tadi. Sudah lama sejak kapan usahanya, Pak? Kurang tahu persis karena dalam hal ini pun kami Pemdes itu tidak tahu ya kegiatan yang seperti itu. Ini dia tidak izin atau gimana Pak dari awal? Sementara ini sepengetahuan saya belum ada kalau terkait izin dari kegiatan beliau tersebut. Sementara itu pemerintah setempat mengklaim bahwa pihaknya belum mengetahui adanya izin daripada pabrik tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ardika, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita akan menghadirkan informasi seputar peristiwa usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, pemirsa. Informasi kami lanjutkan. Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota menangkap Kim Jong Hong, seorang warga negara Korea Selatan, atas dugaan kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. WNA asal Korea Selatan ini membiarkan istrinya tewas usai mengkonsumsi pil ekstasi di dalam kamar sebuah hotel di Kota Tangerang, Banten.
Dalam rekaman CCTV hotel, tersangka KJH dan korban berinisial AN tiba di Hotel Golden Tulip, Kota Tangerang, Banten pada 19 September 2025 dini hari. Saat itu korban masih sadarkan diri namun sempoyongan, sehingga membutuhkan bantuan tersangka untuk berjalan masuk ke dalam hotel, lalu masuk ke dalam lift dan berakhir di kamar hotel nomor 1901. Di mana siang harinya korban dinyatakan meninggal dunia di dalam kamar hotel dalam kondisi bibir mengalami sinuasis atau membiru, tubuh kaku dan lebam pada bagian kaki dan tangan. Dari hasil visum dan autopsi RSUD Kabupaten Tangerang, ditemukan sejumlah tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada tubuh korban dan penyakit penyerta pada korban, yakni gondok. Namun untuk penyebab kematian masih didalami. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari mengatakan tersangka dan korban sebelumnya konsumsi narkotika jenis ekstasi di sebuah tempat hiburan malam kawasan Jakarta Utara dengan hasil tes urin positif. Tersangka lain yakni WNI berinisial SRT berperan sebagai guide memesan berbagai keperluan tersangka KJH selama di Indonesia, mulai dari kamar hotel, tempat hiburan malam hingga ekstasi. Terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan dari kedua tersangka yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dengan korban, warga negara Indonesia melalui komunikasi sosial dan sudah beberapa kali tersangka ini visit ke Indonesia untuk menemui korban. Yang membooking tempat hiburan maupun hotel itu adalah tersangka RSD. Sekaligus di tempat hiburan tersebut yang memesan bahan-bahan obat narkotika jenis ekstasi adalah tersangka RSD. Nah, kemudian 3 orang ini, yaitu 2 tersangka dan 1 korban, menggunakan narkotika di tempat hiburan tersebut dengan hasil tes urin ketiga-tiganya positif mengandung zat amfetamin maupun metafetamin. Atas kelalaiannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis yakni 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 359 KUHP tentang kelalaian sebabkan kematian, junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian rumah kosong kembali terjadi di lingkungan perumahan warga. Seorang tak dikenal dilaporkan masuk ke salah satu rumah di perumahan Pondok Ungu Permai Blok G, Kota Bekasi pada Rabu siang 1 Oktober 2025. Pelaku masuk ke dalam kamar dan mengacak-ngacak isi lemari. Inilah rekaman aksi pencurian yang terjadi di perumahan Pondok Ungu Permai Blok G, RT 02, RW 011 Bekasi. Kejadian terjadi pada 1 Oktober 2025 sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, terlihat seorang yang tak dikenal memasuki rumah korban saat rumah dalam keadaan kosong. Pelaku yang masuk ke dalam kamar dan mengacak-ngacak isi lemari diduga untuk mencari barang-barang berharga. Namun hingga saat ini belum dipastikan apa saja kerugian yang dialami korban. Pengurus RT dan warga sekitar telah melaporkan kejadian ini kepada pihak keamanan setempat. Warga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat meninggalkan rumah. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Informasi peristiwa lainnya, pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Jalan Sejati Gang Imam, Kota Medan, Polonia, di mana terjadi pada Selasa siang 30 September 2025. Sepeda motor merek Honda Beat hitam dengan nomor polisi BK4482 AKY hilang dicuri di depan rumah warga. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat sudah mengintai 1 jam sebelum dicuri. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan seorang pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Sejati, Gang Imam, Medan, Polonia pada Selasa siang 30 September 2025. Pelaku terlihat mengintai sejak pukul 14.43 waktu Indonesia Barat, sebelum akhirnya melancarkan aksi pencuriannya pada pukul 15.05 waktu Indonesia Barat. Sepeda motor Honda Beat hitam dengan nomor polisi BK4482 AKY hilang dicuri di depan rumah warga, sedangkan pelaku melakukan aksi secara cepat. Pemilik motor meminta kepada masyarakat yang melihat atau menemukan kendaraan tersebut segera melaporkan ke pihak yang berwajib. Kalesia, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. 3 tersangka pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di kawasan Sunggal, Sumatera Utara ditangkap. 1 pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas karena berusaha kabur saat dilakukan pengembangan.
Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan dua tersangka spesialis curanmor di Jalan Medan Binjai, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor membawa kabur sepeda motor warga yang terparkir di tepi jalan. Keduanya tidak takut dimasa meski di sekitar lokasi ada warga yang sedang duduk santai di sepeda motornya. Kedua pelaku kini sudah ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Sunggal dan menyita barang bukti sepeda motor, senjata tajam, dan kunci letter T. Petugas menangkap keduanya di kawasan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara pada 25 September 2025 lalu. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang Gunanti Huta Barat Rabu sore mengatakan ada dua kelompok spesialis curanmor diamankan petugas. Satu tersangka terpaksa ditembak kakinya oleh petugas lantaran berusaha kabur saat dilakukan pengembangan memburu tersangka lain. Dari catatan kepolisian, dua komplotan curanmor ini sudah beraksi sebanyak 4 TKP di wilayah hukum Polsek Sunggal. Dan 3 orang ini terbagi 2 kelompok. Satu kelompok mereka bermain berpasangan dan satu kelompok lagi bermain sendiri. Ya, 4 laporan polisi dengan 4 TKP yang berhasil kita ungkap, kita kembangkan dari para pelaku yang kita amankan ini. Dan para pelaku ini kita amankan seluruhnya di wilayah hukum Polsek Sunggal. Polisi hingga kini masih memburu tersangka lain yang diduga komplotan mereka. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu diduga akibat korsleting listrik, 12 unit bangunan rumah semi permanen yang berada di kawasan bantaran rel kereta api ludes terbakar. Dan beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya saja kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 12 unit rumah semi permanen di kawasan padat penduduk yang berada di bantaran rel Kompleks Asia Megamas, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Selasa malam ludes terbakar. Api sendiri pertama kali muncul diduga berasal dari salah satu rumah milik warga yang mengalami konsleting listrik. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga merambat ke 11 bangunan rumah lainnya. Sempitnya akses menuju lokasi titik kebakaran, serta kondisi pemukiman yang tepat berada di kawasan bantaran rel kereta api ini, membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk menjangkau titik api. Api baru dapat dipadamkan selama 1,5 jam kemudian setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran milik Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan diterjunkan ke lokasi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan Muhammad Yunus menjelaskan, selain banyaknya bahan yang mudah terbakar, akses yang sempit menjadi kendala dalam proses pemadaman yang dilakukan oleh pihaknya. Melaksanakan pendingin total, objek yang terbakar adalah rumah tempat tinggal semi permanen yang berada di sepanjang rel. Kalau dari hasil penglihatan kita atau yang di lapangan ini bahwa rumah semi permanen ini berada di sekitar lahan PT KAI atau BJKA. Untuk sementara korban jiwa atau luka masih nihil, lebih kurang 9 armada yang kita turunkan pada saat operasi saat ini. Untuk jumlah rumahnya berapa nih Bang? Ini berdasarkan pendataan dan hasil kami di lapangan ini lebih kurang ada 11 rumah semi permanen yang terbakar. Beruntung dalam kejadian ini tidak ditemukan korban jiwa maupun luka-luka. Hanya saja kerugian akibat kebakaran yang terjadi mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ditinggal sesaat usai mengantar barang, sebuah mobil box yang terparkir di depan rumah di Jalan Petojo Selatan 10 Gambir, Jakarta Pusat, raib dibawa kabur kawanan pencuri. Detik-detik aksi pencurian itu pun terekam jelas kamera CCTV. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian satu unit mobil box yang terparkir di depan rumah di Jalan Petojo Selatan 10 Gambir, Jakarta Pusat pada Senin petang kemarin. Terlihat satu dari 4 orang pelaku yang berboncengan sepeda motor berjalan ke arah mobil box untuk melancarkan aksinya. Hanya memerlukan waktu sekitar 2 menit, pelaku berhasil membobol kunci dan membawa kabur mobil box tersebut. Diikuti para pelaku lainnya yang kabur menggunakan 2 unit sepeda motor. Ditemui pada Rabu siang, korban menyebut aksi pencurian terjadi saat mobil box yang baru saja digunakan untuk mengantar barang itu ditinggal sesaat oleh korban ke dalam rumah. Meski dalam kondisi terkunci, namun pelaku dengan santainya berhasil membawa kabur mobil milik korban. Kita parkir juga nggak lama kan, pas depan rumah kita habis dari ngantar barang kita habis itu udah parkir, kita istirahat bentar, habis itu jam 6 kita mau bawa mobil ke tempat lain lagi. Tahu-tahu mobilnya udah nggak terlihat, udah hilang, dibawa kabur, dikunci. Iya. Dengan 4 orang pelaku nggak ada.
Nah, itu baju aja sih. Mobilnya aja sih kurang lebih 130 juta. Selama ini saya di situ kayaknya nggak pernah sih. Cuma ada pernah sekali karena motor ada yang pas pampres itu ya. Kadang-kadang aja. Kunci kita tetap pegang, kita kunci, kita masuk ke rumah. Buat istirahat bentar aja, buat istirahat. Kalau dari CCTV langsung sih dari cuma 2 menit aja kita lihat motor langsung parkir situ, dia langsung itu berlangsung beraksi. Karena situasi waktu itu sepi ya, pas maghrib waktu itu ya sudah sepi sih. Udah. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban yang mengaku mengalami kerugian hingga 130 juta rupiah langsung melaporkan kasus pencurian tersebut ke Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Satu unit truk muatan pakan ternak terguling usai menabrak trotoar pembatas jalan di Jalan Raya Serang, Rangkas Bitung, Kabupaten Serang, Banten. Dan beruntung sang supir hanya mengalami luka ringan. Beginilah kondisi sebuah truk muatan pakan ternak yang terguling di Jalan Raya Serang, Rangkas Bitung, tepatnya di Desa Pengkolan Asem, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Truk tersebut terguling setelah menabrak trotoar pembatas jalan saat hendak menuju Jawilan untuk mengantarkan kiriman pakan ternak. Saksi mata menyebutkan minimnya penerangan di lokasi kejadian diduga menyebabkan sopir kehilangan kendali sehingga truk terbalik dan menutup satu jalur jalan. Meski sopir hanya mengalami luka ringan, posisi truk yang melintang mengakibatkan arus lalu lintas terhambat dan kendaraan dialihkan menggunakan satu jalur. Dari mobil, di sini kan trotoar nggak ada lampu penerangan jalannya, Pak. Nggak ada lampu penerangan ya? Iya, jadi sering lah kejadian kayak gini. Itu sekitar jam berapa kejadian? Jam 4, Pak. Jam 4? Iya. Emang kondisi jalan ini gelap ya? Iya, gelap, Pak. Dikasih lampu penerangan lah, biar kendaraan jadi nggak banyak yang kecelakaan. Oh, ini muatan apa, Pak? Sementara itu pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan pengaturan lalu lintas dan evakuasi kendaraan. Kendaraan truk yang bermuatan dedek ini menghindari kendaraan yang terparkir di badan jalan dan akibat tersebut kurangnya penerangan jalan dan menabrak trotoar akhirnya terjadi laka lantas. Untuk sementara alhamdulillah hanya kendaraan mobil laka tunggal. Kondisi sopir alhamdulillah hanya luka ringan. Dibawa ke pabrik pakan ternak PT Pokpan yang di Jawilan. Ya, untuk sementara sampai beres evakuasi kita buat satu arah. Warga setempat mengharapkan pemerintah daerah segera memasang lampu penerangan jalan mengingat kecelakaan lalu lintas sering terjadi di lokasi tersebut. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Seorang pengemudi ojek online tewas usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Kutruk, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu 1 Oktober 2025 pagi. Korban yang sebelumnya gagal menyalip truk di depannya ini tewas dengan luka serius di bagian kepala. Kecelakaan maut itu terekam kamera CCTV. Rekaman CCTV memperlihatkan saat korban berinisial AS melaju bersamaan dengan truk di Jalan Raya Kutruk, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu pagi. Namun saat korban berusaha menyalip truk di depannya tersebut, tiba-tiba datang dari arah berlawanan sepeda motor lainnya, hingga senggolan pun tidak dapat dihindari. Korban yang hilang keseimbangan kemudian terjatuh dari sepeda motor dan akhirnya terlindas roda truk bagian belakang yang akan didahulinya tersebut. Akibat mengalami luka serius di bagian kepala, korban akhirnya tewas di lokasi kejadian. Sementara truk yang terlibat kecelakaan melarikan diri usai terlibat kecelakaan. Pada Rabu sore, Wakasat Lantas Polresta Tangerang, Ibtu Kusmanto, mengatakan korban merupakan pengemudi ojek online. Saat itu korban diduga akan pulang ke rumahnya di Tiga Raksa. Satlantas Polresta Tangerang saat ini masih melakukan pencarian sopir truk yang melarikan diri. Sejumlah saksi juga sudah diperiksa untuk keperluan penyelidikan. Korban datangnya dari arah Kutruk menuju arah Tiga Raksa. Ya, mungkin rumahnya karena di Sudirman, sebenarnya mau pulang. Jadi dugaan sementara itu penyebab apa sih? Kejadian apa? Itu kan dari arah yang sama. Jadi ada beberapa kendaraan dari yang sama, kemudian bersinggungan, berbenturan dengan kendaraan dari yang sama, kemudian jatuh. Dan ada kemungkinan terlindas dari ban belakang kendaraan yang tidak dikenal, sebelah kanannya. Jadi korban ini nyalip apa gimana, Pak? Kalau dilihat dari CCTV, itu arahnya yang sama, sepertinya berusaha ya untuk mendahului kendaraan yang berada di depannya.
Tapi kita belum tahu persis lokasi kejadiannya. Yang pasti dari CCTV itu bersinggungan dengan kendaraan dari arah yang sama. Si korban luka di mana? Di bagian kepala, luka berat yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kalau untuk supirnya sendiri saat ini di mana? Nah, sekarang sedang dalam penyelidikan oleh anggota kita unit laka, sedang dalam penyelidikan, pencarian informasi karena saksi-saksi belum bisa menyebutkan nomor kendaraannya sehingga belum bisa ditemukan kendaraan yang tidak dikenal tadi yang berbenturan dengan kendaraan korban. Jadi untuk sopir truknya melarikan diri atau gimana? Iya betul, karena ini disebutkan dengan tabrak lari atau kendaraan terlibat tabrak lari. Yang satu lari, yang satu jadi korban, sehingga disebut dengan tabrak lari, atau yang satu tidak berhenti alias melanjutkan perjalanan, sehingga disebut dengan tabrak lari. Usai dievakuasi, korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja untuk keperluan otopsi. Kendaraan korban juga sudah diamankan untuk barang bukti kecelakaan. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.